Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita sudah siap menyiapkan diri untuk menuntut ilmu. Untuk pelajaran tematik kali ini, kita sudah masuk di subtema 2 dari tema 2. Subtema 2-nya yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, di sini langsung masuk dalam muatan mapel IPA tentang 3 faktor penyebab gangguan pernafasan. Faktor itu adalah penyebab, ya. Penyebabnya yang pertama adalah faktor fisik. Ada faktor fisik. Fisik itu sejak lahir. Sejak lahir bisa jadi ketika prematur itu adik bayinya ada kelainan di pernafasannya, makanya dibantu dengan alat inkubator. Kemudian faktor lainnya adalah berasal dari penyakit tersebut. Jadi di bagian organ pernafasan itu kan masing-masing ada penyakitnya. Jikalau terkena virus, bakteri atau kuman yang masuk, maka terkenalah dia penyakit tertentu. Ada macam-macamnya, yaitu influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ini nanti kita akan bahas berikutnya ya. Faktor yang ketiga adalah lingkungan. Maksudnya apa? Dalam kondisi yang sehat walafiat, kita tiba-tiba saja terganggu hidungnya untuk menghirup. Baunya nggak enak banget sih, sesaknya, ada bau busuk segala macam. Nah, di sini ternyata daerahnya banyak asap-asap kendaraan motor, padat kendaraan, kemudian ada cerobong asap dari pabrik-pabrik, sehingga terindikasi betul bahwa kawasan industri atau kawasan pabrik ini pasti jelas polusi udaranya betul-betul di mana-mana, maka harus menggunakan masker ya. Dan bisa jadi perlu ada penanaman pohon. Nanti kita bahas berikutnya juga. Ini adalah khusus kita membahas tentang asma. Karena apa? Asma ini identik dengan pernafasan kita, yang artinya sesak nafas ya, bukan asma teman kita yang pakai jilbab putih itu tuh ya. Itu ada 2 ya, bisa nama orang, bisa nama penyakit. Nah, ini kenapa kita khususkan membahas tentang gejala asma? Karena sudah sering ditemukan di masyarakat umum yang terserang penyakit asma pasti menyediakan obatnya di rumah masing-masing. Karena mudah didapat, terjangkau harganya, yaitu tabung kecil yang disemprotkan, ada juga yang dihirup seperti gambar di bawah ini. Isinya oksigen. Jadi sewaktu-waktu tiba-tiba sesak, dia harus segera mengambil alat tersebut, didekatkan dengan mulutnya, disemprotkan, atau di hidung dihirupnya. Tuh ya. Kenapa kok bisa masyarakat umum itu banyak yang terserang gejala asma ya? Kemungkinan ada faktor 3 tadi ya kan. Nah, kita berbicara dengan gejalanya sekarang. Gejalanya gimana? Serangan batuk hebat. Batuknya nggak keluar. Seperti itu ya. Kemudian sesak nafas. Itu pernah Bunda Irisa menemukan Bunda Masyhar tuh sedang sesak nafas tuh di kantor tuh, sempat seperti itu. Suara terdengar sepertinya tenang, tapi sesak nafasnya itu terdengar nyaring gitu ya. Tapi tidak sampai membiru, cuman suara nafas yang nggak normal saja ya. Kalau ini kan asma itu yang ngeri ya, lebih dari sesak nafas. Kemudian sulit tidur. Kalaupun bisa tidur tuh hanya di posisi duduk. Bayangkan. Makanya kita bersyukur bisa tidur dengan posisi enak di atas spring bed yang empuk gitu ya. Kemudian kesadaran menurun. Maksudnya bagaimana? Ya tiba-tiba nggak sadar aja gitu kan. Itu dikarenakan
gangguan dari asmanya tadi. Asma itu yang bagaimana toh Bun? Ini ada di saluran pernafasan. Bedanya saluran pernafasan orang sehat sama orang sakit asma. Kalau di lebar ini adalah orang sehat normal karena banyak udara yang masuk. Kalau ini kan sempit ini. Nih. Berarti ada penyumbatan gitu kan. Mungkin ada kuman-kuman bakteri yang menempel di bagian saluran pernafasan ini yang dinamakan bronkus. Maka dikatakan penyakit penderita asma yang ini. Yang ini adalah orang yang sehat. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya kenapa bronkus yang diserang. Tapi tetap namanya penyakit asma, bukan penyakit bronkitis. Nah, nanti kita bahas. Lalu di sini kita bahas ya. Kita cari bronkitis nih. Bronkitis ini bedanya adalah ada kata apa nih? Bronkitis mirip dengan kata organ bagian pernafasan hidung tenggorokan atau trachea, bronkus, bronkiolus. Nah, berarti di bagian bronkusnya itu terjadi infeksi. Jadi bedanya di situ sama yang asma tadi. Asma tadi kelihatan tulisannya bronkusnya menyempit gitu ya. Nah, sementara ini kalau kita lihat sini bersih kan, tidak ada apa-apanya. Nah, ini mungkin ini luka-lukanya infeksi, itu adalah bronkitis. Ya, terjadi radang bronkitis infeksi. Seperti kalau kita luka lecet itu kan infeksi. Nah, itu dia di bagian bronkusnya. Maka namanya bronkitis. Nah, sedangkan asma ini sama dia di salurannya bronkitis juga, bronkus. Tapi penyumbatannya itu dikarenakan ada yang menempel debu, bulu atau perubahan cuaca. Jadi dia sesak nafasnya, makanya diberi nama asma. Maka pada umumnya orang mudah terkena asma. Sementara bronkitis ini dia lebih parah karena infeksi, bukan adanya debu-debu yang menempel. Tapi infeksi, ada yang luka gitu ya. Dan di bagian batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan kemarin apa? Trachea. Nah, yang di bawah ini tuberkulosis yang sering familiar disebut TBC. TBC, tuberkulosis. Ini bentuk bakterinya yang menempel di bagian dinding alveolus kan, yang terakhir alveolus. Alveolus kemarin adalah fungsinya untuk pertukaran oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, di situ terjadi ada pengganggunya yaitu bakteri Mycobacterium kulosis, sehingga dia sering batuk-batuk, bahkan sampai batuknya keluar darah. Itu namanya TBC, tuberkulosis. Karena yang di alveolusnya tadi kan ada bakterinya terkeluar berdarah kan, dah jadi batuk darah gitu ya. Kemudian ini paru-parunya membengkak. Kalau paru-parunya membengkak ini namanya emfisema. Tapi kalau paru-parunya seperti ini, berbeda bentuknya, berbeda rupanya, warnanya nggak sehat, ini pasti jelas jaringannya rusak. Kalau rusak itu ada tingkatannya. Sementara yang digambar ini adalah kanker. Maka perhatikan dalam kotak rokok itu kan ada dilarang merokok akan menyebabkan kanker gitu ya. Ya betul. Nanti orang yang suka merokok itu bisa jadi seperti ini. Nah, siapa yang memiliki ayah atau saudara yang masih merokok, kasih tahu, ya saudaraku berhenti rokok dulu dong. Ya, kita sama-sama bertanggung jawab menjaga lingkungan terbebas dari udara tercemar. Artinya udaranya tetap segar, sehat. Ya. Dan menciptakan kenyamanan bagi semua orang di sekitarnya. Itu pahala. Kalau merokok jelas kita dosa, ya kan Nak? Iya. Merugikan orang lain di sekitar karenanya mengganggu kenyamanan.
Yang paling atas, pojok kanan atas ini influenza. Ini adalah jenis penyakit yang sering ditemui di antara kita. Jika kita sedang imunnya rendah, pasti mudah terserang dengan influenza ini yang dikenal dengan batuk pilek itu ya. Itu dikarenakan kecapean, terlalu terforsir untuk bekerja lembur seperti itu, atau keseringan main bola, tidak ada istirahatnya berhari-hari. Nah, hari yang keberapa pasti nanti akan imunnya turun, malah udah pilek, batuk. Kemudian ini gejala berbagai penyakit yang lain ya. Gejalanya sering bersin, itu sinusitis, sakit kepala, hidung tersumbat. Kemudian influenza tadi jelas ya, badan pegel-pegel, capek kan, imunnya lemah. Kalau emfisema tadi ingat, yaitu paru-parunya membengkak. Jadi di sini kelihatan nafsu makannya berkurang, batuknya kronis banget. Itu emfisema. Bronkitis, bagian bronkus yang infeksi. Makanya di sini batuk berdahak, kemudian flu-nya berkepanjangan, pembengkakan pada pergelangan kaki. Kemudian gejala kanker paru-paru, itu gejalanya dahak berdarah, sakit kepala, suara serak, parau, itu pembengkakan pada wajah atau leher. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ya, yang di atas masih ada itu gejala difteri. Difteri itu penyakit di pernafasan juga. Kalau tuberkulosis tadi sudah ya, gejalanya adalah dia kurus, sulit nafasnya, sering batuk, batuk berdarah juga ya. Kemudian difteri, hidungnya berair, terasa nyeri, menelan, bengkak pada leher. Nah, itu difteri. Ada radang di tenggorokan, selaput hidung. Bahaya sekali ya. Banyak sekali gejala-gejalanya yang beda-beda tipis pada organ pernafasan kita. Nah, bagaimana caranya untuk menjaganya? Tentu ingat dari 3 faktor tadi. Terutama yang bisa kita upayakan adalah faktor lingkungan. Supaya bisa sehat, bagaimana? Kita cari informasi penting ini, yaitu dari bacaan teks. Seperti ini kan. Kalau sudah dapat informasi pentingnya, maka dibuat bentuk mind mapping agar mudah diingat apa saja yang sudah ditemukannya. Atau dengan cara di dalam mind mappingnya ditambahin pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan itu tentu dengan kalimat tanya yang tepat, dengan penggunaan kata tanya yang tepat. Yang kemarin kita sudah belajar ya, adik Simba. Contohnya, bagaimana supaya faktor lingkungannya itu tetap mendukung kesehatan kita? Yaitu, mengapa kita harus menanam pohon? Dengan pertanyaan seperti itu ya. Jawabannya karena kita harus menanam pohon, kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Oh, ternyata menanam pohon, lingkungan kita lebih banyak oksigennya. Tidak seperti gambar yang pertama tadi, banyak cerobong asap, tidak ada pohon lagi. Sehingga lingkungan tak mendukung untuk kondisi kita sehat. Yang tadinya sehat tiba-tiba mudah sakit. Ya, itu bisa dicoba dibaca kembali, diulang. Ya, ini ada di teks halaman 23 dan berlatih sendiri, yaitu di halaman 74 dan 75. Ini informasi pentingnya adalah tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab dalam keluarga itu apa saja? Dalam pemenuhan kebutuhan, nanti dibaca ya dan dilatih agar tidak sia-sia ilmunya. Hari ini belajar bersama Budaer. Nah, berikutnya ini ada mencari informasi penting dari sebuah gambar tarian. Ini gambarnya di tengah sebagai tema dari mind mapping pertanyaan berjudul Tari Rejang Renteng. Lihat dari model sanggulnya, gayanya, ini pasti dari Bali ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, di dalam kotak ini. Adik Simba ya, dan Bunda tambahkan lagi 2, sebutkan berapa. Jadi di sini ada berapa pertanyaan? Ada 8 pertanyaan.
Nah, informasi penting yang kita peroleh dari gambar saja bisa kah, Bun? Bisa. Contohnya, bagaimana busana tari Rejang Renteng? Kita lihat gambarnya. Oh, busana sangat sederhana. Sederhana kan nih? Dengan kebaya putih, lengan panjang, dan kain kuning di bagian bawah. Ya kan? Kemudian ada pertanyaan lagi. Mana ya? Sebutkan properti tari Rejang Renteng. Nah, ini ada pertanyaan yang mendukung muatan mapel SBDP. Properti tari rejang renteng sebagai aksesoris tari, yaitu bunga jepun atau kamboja yang ada di telinganya atau di sanggulnya ini ya, di sanggul balinya, kemudian sama selendang yang diikat di pinggangnya ini, selendang kuning. Jadi kalau orang Bali bilang bukan selendang. Nanti kita bisa mendapatkan informasi pentingnya juga bisa dari sebuah video. Ya, video ini bisa disaksikan bersama-sama. Yuk, perhatikan baik-baik. Tari Rejang Renteng adalah sebuah tarian kesenian rakyat Bali yang ditampilkan secara khusus oleh perempuan dan untuk perempuan. Gerak-gerik tari ini sangat sederhana, namun progresif dan lincah. Biasanya pagelaran tari Rejang Renteng diselenggarakan di pura pada waktu berlangsungnya suatu upacara adat atau upacara keagamaan Hindu Dharma. Tari Rejang Renteng ini adalah salah satu jenis tari rejang yang ditarikan berkelompok. Jumlah para penari rejang ini selalu ganjil, dan hiasan yang digunakan sangat sederhana. Penari rejang memakai kain bebali berupa anteng yang dikenakan di dada, sedangkan saputnya memakai kain rembang dan kain cepuk serta kemben lumlum. Di tangannya memakai benang tukelan yang berisi uang kepeng, satakan atau pis bolong. Penari bergerak beriringan secara seragam. Para penari diikat ke dalam suatu untayan atau rangkaian yang disebut renteng dengan seutas benang yang pada umumnya berwarna putih. Ciri khusus dari tari Rejang Renteng yaitu jempane sebagai linggih, ide betara dituntun dengan benang panjang yang diikatnya pada pinggang si penari. Ya, itu tadi sekilas dari media visual audio, yaitu menggunakan video. Ini audio dan visual, yaitu melalui video. Di sini jelas ada informasi penting yang kita dapatkan tentang unsur-unsur tari, ya, yang ada di dalam jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di dalam mind mapping ini. Kalian bisa baca sendiri, di pause sendiri ya. Oke, kita akan lanjut berikut.
unsur-unsur tari. Nah, tadi kan sampai di video tentang tari rejang renteng, yaitu berasal dari Bali. Di sini gambarnya Bunda berikan keterangannya, kostum, tata panggung, gerak tari, jenis tari dan jumlah penari, properti, musik pengiring. Nah, ini yang Bunda sebutkan termasuk bagian dari unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari itu apa saja sih? Yaitu ada 6 yang jawabannya terdapat di mind mapping tadi, yaitu 1. Bentuk karya tari. Bentuk karya tarinya apa? Yaitu tari berpasangan kah ini? Tidak. Tunggal sendirian? Tidak, tetapi apa? Berkelompok. Kemudian bentuk karya tari tadi tari berkelompok. Nama karya tarinya apa? Tari daerah, yaitu tari rejang renteng dari Bali. Kemudian jumlah penari. Jumlah penarinya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Dari depan ke sana, yang di depan dari kanan ke kiri ke ujung sana itu ada 5, ke belakang ada 3, berarti ada 15 orang ya. 15 orang itu ganjil. Informasi dari orang Bali sendiri adalah tari ini memang betul ditampilkan oleh sejumlah orang dengan bilangan ganjil, yaitu 15, ya kan? Bisa 7. Pokoknya jumlahnya ganjil, jumlah penarinya. Kemudian properti tari. Seperti informasi pada media audio visual tadi, yaitu melalui video, adalah propertinya apa? Sanggul Bali dipasangkan dengan bunga jepun atau kamboja, kemudian sama selendang kuning yang diikatkan di pinggangnya. Kalau orang Bali tadi menyebutkannya apa ya? Ya, nanti disetel kembali namanya apa. Ini propertinya. Kemudian iringan tari. Di audio visual tadi, di video ada anak-anak remaja sedang berlatih memainkan iringan tari rejang renteng seperti di gambar ini. Sama kan musik pengiringnya? Kemudian busana tarinya juga disebutkan di dalam mind mapping tadi dan terlihat di dalam video maupun gambar, yaitu kebaya putih, lengannya panjang, sopan, dan bagian bawah juga panjang berkain kuning. Nah, ini semua ada kan unsurnya, 6 unsur-unsur tari itu yang perlu dipersiapkan ketika mau tampil, yaitu sebelum latihan juga, agar latihannya maksimal hingga pada saat ditampilkan pun juga memuaskan para penonton. Kemudian kenapa kita harus memperhatikan unsur-unsur tari? Ya tadi, harus keren tampilannya. Nah, di antaranya ada properti tari. Properti tari itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Seperti yang dijelaskan di video orang Bali tadi, bahwa kalau bergerak tangannya ke atas menjulur itu sebagai gerakan sedang bersyukur. Itu. Kemudian properti ini difungsikan sebagai kita penonton bisa tahu ini jenis tarian apa, jenis tarian berkelompok atau berpasangan atau tunggal, tuh, atau tari daerah atau tari kreasi. Nah, kalau ini kan tari daerah ya, tari tradisional ataupun tari adat. Kemudian aksesoris properti juga bisa sebagai aksesoris agar penarinya lebih indah, lebih cantik, lebih ayu gitu ya. Orang Bali bilang seperti itu. Pelengkap busana tari. Pelengkapnya yaitu ada selendang. Ya. Kemudian membantu menghidupkan karakter tokoh. Makanya ini dimainkan oleh siapa? Ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga. Biasanya karakter ibu-ibu di daerah Bali ini orangnya kreatif, tidak hanya pandai di dapur tapi kreatif untuk olah tubuh agar tubuhnya sehat.
karena berkaitan dengan tema kita hidup dengan sehat gitu. Memberikan nilai tambah keindahan dalam tarian. Ya. Kemudian contohnya apa saja sih propertinya? Kalau di sini kan selendang. Selain itu apa? Senjata bisa pedang, keris, tombak, rencong. Rencong itu adalah pedang dari Aceh. Busur dan anak panah. Ini tokoh pewayangan Ramayana itu biasanya ini. Jenis lainnya topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Kalau contoh tarian Nusantara serta dengan properti sesuai dengan nama tariannya ini. Tari topeng Betawi, jelas propertinya topeng. Tari piring, jelas yang dari Sumatera Barat ya, tari piring, piringnya adalah piring kecil. Kalau orang Jawa bilang lepek. Nah, itu dibawa dengan keahlian terampil tangannya membawa piring supaya tidak pecah gimana dengan berliku-liku gerakan tarian. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan biasanya apa? Kipas. Tari Bosara dari Sulawesi Selatan, propertinya ya Bosara. Tahu nggak apa itu Bosara? Bosara ini bahasa dari Sulawesi Selatan, bahasa daerah yang artinya adalah tempat kue. Tempat kue yang ada tudung sajinya. Dibawa sama seperti sedang menyunggi kah atau sedang dibawa aja gitu pada saat menari. Nah, kemudian yang terakhir tari Ranggo Ayak dari Jambi, properti utamanya apa? Rebana. Gitu ya. Ya, ini seperti gambar yang kelihatan di balik ini. Ini tari dari mana ini, menggunakan kostumnya itu seperti bentuk hewan sapi atau kambing ya. Seperti kuda lumping ya, atau kuda ini ya. Nanti di searching ini termasuk tari apa juga Bunda tadi lupa untuk mencarinya. Kemudian dengan unsur-unsur tari kalian dapat membicarakan bersama teman untuk memilih karya tari yang akan diperagakan sesuai hasil musyawarah mencapai mufakat. Nah, ketika kita mau tampil apalagi dalam satu tim penari itu kan harus kompak, maka perlu ada pembicaraan secara bersama-sama dengan menghasilkan hasil musyawarah yang mencapai mufakat. Apa sih musyawarah itu? Pembicaraan yang berbentuk diskusi. Jadi harus berdiskusi untuk mencapai suatu persetujuan. Semuanya harus setuju. Itu yang namanya mufakat bersama. Cirinya apa mufakat? Yaitu pastilah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingannya satu orang. Terus usul atau pendapatnya bisa dipahami dan tidak memberatkan, ringan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ya, jadi perlu dengan kejujuran. Maka akan sukses mencapai keputusan bersama. Kan jujur adalah kunci kesuksesan. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani juga. Tuh. Dan selanjutnya hal tentang musyawarah ini berarti berkaitan dengan muatan pelajaran PKN. Sambil mencari tahu informasi yang terbaik, informasi yang terpenting dari musyawarah, maka dibantu dengan dari tabel pertanyaan halaman 88 buku tema 2. Nah, pertanyaannya yang berkaitan dengan muatan mapel PKN. Jadi di sini perpaduan ada muatan mapel bahasa Indonesia dan PKN. 1. Di mana biasanya musyawarah mufakat dilakukan? Musyawarah mufakat dilakukan di balai pertemuan. Tuh, bisa juga gini, apa saja nilai yang mendasari keputusan bersama? Yang mendasari adalah nilai yang mendasari keputusan bersama adalah nilai kebersamaan. Betul, musyawarah itu kita akan mendapatkan rasa kebersamaannya gitu maksudnya ya. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain. Kita jadi belajar menghargai, menghormati apapun itu pendapat orang lain. Yang terakhir, nilai yang dirasa kita bisa belajar berlapang dada
berjiwa besar dalam melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Lagi-lagi tekankan tanggung jawab. Tadi ada tanggung jawab sebagai masyarakat, maka tidak merokok, menjaga lingkungan bersih, ya kan? Kemudian informasi penting dari buku halaman berapa tadi, tanggung jawab dalam keluarga. Di situ nanti akan ketemu banyak berbagai macam tanggung jawab. Kemudian ada pertanyaan kita buat seperti ini. Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama? Apa yang tidak diperbolehkan? Yang dilarang apa? Nah, dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Ya. Kemudian siapa yang harus menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah? Siapa yang harus menghargai pendapat orang lain? Ya jelas tentulah setiap peserta, semua peserta yang hadir di musyawarah tersebut menghargai pendapat orang lain. Oke ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja sih sikap yang harus dilakukan saat musyawarah mufakat? Nih, perhatikan. Ini yang menekankan kita harus berkarakter baik terhadap orang lain. Ya, diterapkan saat melaksanakan musyawarah mufakat. Antara lain, menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pendapat orang lain. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, kita harus bersikap baik, ya kan? Apa tadi? Menghargai atau menghormati, tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak mencela. Kemudian tidak boleh memotong pendapat orang lain. Kemudian siapa yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama? Jelas tentu semua warga masyarakatnya harus bertanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Artinya walaupun dia tidak hadir mengikuti rapat musyawarah yang hadir misal nih ya, dalam lingkungan komplek perumahan, kan nggak semua bisa hadir rapat nih. Walaupun banyak juga yang hadir, tapi tidak semua. Nah, maka yang harus bertanggung jawab melaksanakan keputusan bersama siapa? Tidak hanya orang yang datang di rapat, tapi yang menjadi warga sekitar situ ikut melaksanakan hasil musyawarah. Maksudnya seperti itu. Ya. Paham, Nak? Insya Allah mudah ya, apa itu musyawarah, apa itu mufakat. Musyawarah itu sama dengan diskusi, sedangkan mufakat itu sama dengan persetujuan, kesepakatan. Ya. Kemudian PKN selain bertanggung jawab musyawarah, apalagi kita ingat dengan tanggung jawab itu pasangannya ada hak dan kewajiban. Haknya seorang hak sebagai masyarakat yang baik itu pasti dia akan mendapatkan lingkungan yang baik dengan udara bersih, segar. Nah, berarti kewajibannya sebagai masyarakat yang baik, kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nih, maka tanggung jawabnya apa yang harus dilakukan? Kalau punya kewajiban ini, tanggung jawabnya adalah melakukan kerja bakti. Jadi tanggung jawab itu sesuatu kewajiban yang diaktualisasikan, yang dinyatakan, yang dilakukan langsung. Itu tanggung jawab ya, melakukan kerja bakti. Kemudian hak sebagai pelajar yang baik, pasti dia akan mendapatkan nilai yang baik kalau kewajibannya benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, nilai yang baik itu tidak hanya dalam mengerjakan soal, tapi juga dinilai sikapnya. Sikapnya apakah bertanggung jawab atau tidak. Nah, salah satu sikap bertanggung jawab yang dinilai adalah melaksanakan piket kelas, nih kan? Jadi belajar bersungguh-sungguh itu tidak hanya belajar menulis, tapi juga belajar melaksanakan piket kelas agar lingkungan kelasnya juga tetap bersih, nyaman. Oh, berarti siswa kelas 5B itu memiliki karakter yang bertanggung jawab. Gitu ya. Oke, mengerti? Ya, insya Allah lah
Allah mudahkan dengan ilmu ini ya kan, yang bermanfaat dan nanti bisa dicontoh oleh adik kalian di rumah atau kakak kalian yang khilaf, oh ternyata adik saya soleh ya, saya ikutin deh sikap baiknya, kan jadi pahala berbagi amal. Kemudian di sini ada yang namanya lambang apa ini yang mirip dengan apa yuk, Pancasila kan, ada pohon beringin, ada bintang, ada padi dan kapas, ada rantai. Ini adalah lambang koperasi. Jadi di sini sebagai tanggung jawab sebagai masyarakat bangsa Indonesia, yaitu tanggung jawabnya adalah apa? Bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka rakyatnya pun juga harus rajin bekerja dengan berbagai macam kegiatan ekonomi. Nah, ini ada usaha-usahanya yang Bunda tunjukkan di sini, yang berkotak-kotak ini ada usaha perseorangan. Usaha perseorangan ini ada pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh, punya toko sendiri, kayak Almer kan, nenek punya toko sendiri. Kemudian Rafa punya online roti canai gitu kan. Itu termasuk usaha perseorangan. Kemudian ada contohnya di sebelah ini juga, bengkel adalah contoh usaha perseorangan. Siapa yang punya usaha bengkel? Kemudian usaha berikutnya sejenis firma. Firma itu sama mirip dengan perseorangan, tapi dia 2 orang. Jadi termasuknya jenis usaha yang bukan perseorangan ya, tapi dia yang kelompok. Firma biasanya ini yang bersaudara, didirikan oleh paling sedikit 2 orang saja. Risiko kerugiannya ya ditanggung berdua itu saja. Contoh, misalnya Rafa dengan kakaknya Riri, dewasa besok buat usaha bersama berdua, modalnya berdua. Kalau untung dibagi 2, kalau rugi ya ditanggung sama-sama, bagaimana bisa untung kembali, itu namanya firma ya. Kemudian yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Biasanya kan ada CV Putra Lawu gitu ya. Pernah baca? Insya Allah tanya nanti sama Bunda Gita. Nah, CV ini apa? Memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Jadi bekerja sama dengan orang yang aktif sama pasif. Jadi yang pasif ini dia hanya bisa memberikan modal, sedangkan yang aktif ini yang di lapangannya mengelola bagaimana caranya supaya bisa kembali modal dan mendapatkan untung. Nah, itu namanya CV atau persekutuan komanditer. Contohnya nama-namanya tergantung yang punya CV. CV apa? Misal kalau Bunda punya usaha udah besar setingkat CV ya namanya CV Erisa misalnya. Misal ya. Tapi dia bukan perseorangan ya. Kemudian ini perseroan terbatas atau disingkat PT. Pernah dengar kan? Di mana kerjanya di PT apa gitu kan? Nah, PT itu modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan bentuk mendapatkan laba perusahaan. Contohnya PT Jaya Makmur atau Penerbit Erlangga, kami melayani ilmu pengetahuan. Jadi penerbit Erlangga adalah contoh PT yang bergerak dalam bidang apa? Buku, terutama buku pendidikan. Ini sampai besar nih ya gedungnya. Nah, kemudian yang kelima, Badan Usaha Milik Negara BUMN. Badan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia.
modalnya, usahanya ditanggung oleh siapa? Negara. Milik negara ya tanggung negara. Contoh, Perum Peruri dan PT KAI. PT Kereta Api ini milik negara. PLN, perusahaan listrik negara, jadi milik negara. Oke. Kemudian ada koperasi. Nah, koperasi ini juga usaha secara kelompok. Apalagi Indonesia dari setelah merdeka itu dibangunnya ada Koperasi Indonesia, yaitu lambangnya ini yang di atas tadi yang Bunda sebutkan, unsur-unsur gambarnya mengambil dari lambang negara Indonesia yaitu Pancasila. Ya, ini ada sejarahnya, memang ada Bapak Koperasi Indonesia segala ya. Jadi koperasi ini usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nggak boleh ada paksaan, secara kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu namanya koperasi. Contohnya KUD, Koperasi Unit Desa. Ini yang membantu kesejahteraan para petani dengan adanya wadah Koperasi Unit Desa. Nah, logo Koperasi Indonesia ini di sini ada keterangannya ya. Nah, logo ini sempat dialihkan, tidak menggunakan ini lagi di tahun 2012 sampai 2015, 3 tahun 7 tahun ya. Bunda juga baru tahu nih ada perubahan, kemudian kembali lagi menggunakan yang dicetuskan oleh para pahlawan kita ya, karena betul-betul mendasar pada Pancasila yang membawa manfaat keadilan, persatuan, ada rasa kemanusiaannya. Itu asas dari kekeluargaan itu berdasarkan itu kemanusiaan ya. Ini dipakai sejak tahun 2015 sampai sekarang dimulainya lagi. Nah, kalau mau tahu bahwa Indonesia punya koperasi, ini ada pusatnya ini, PKPRI, Pusat Koperasi Pegawai RI DKI Jakarta. Sampai berapa lantai? Ini 4 lantai ya. Nih di tengah ada gambarnya, gambar lambang Koperasi Indonesia, ada tulisannya Koperasi Indonesia ya. Nah, di dalam Koperasi Indonesia itu ada 6 macam. Ada koperasi konsumen, dia juga menggunakan lambangnya ini pasti karena di bawah naungan ini. Koperasi konsumen ini yang melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat, sembako itu ya. Kemudian koperasi simpan pinjam, ini untuk biasanya simpan pinjam itu dipinjamkan uang untuk usaha modal. Kalau sudah kembali modal bisa dikembalikan ke koperasi ini ya, di bawah naungan Koperasi Indonesia. Kemudian ada koperasi produsen. Produsen ini adalah koperasi yang menghasilkan ternak, menghasilkan panen khusus ya, seperti contohnya yang ada di Bandung ini KPBS, yaitu Koperasi Peternak Bandung gitu, karena di sana ada yang terkenal susu Etawa itu kan. Nah, ini pakai koperasi ini diolah, dibantu gitu ya, sebagai wadah kesejahteraan para peternak ya. Produsen itu tidak hanya peternak, ada juga produsen tahu tempe. Nah, ini ditolong dari sini kesejahteraan modalnya, kembali modalnya itu ya. Kemudian di sini ada koperasi jasa yang melayani berupa jasa. Kan kemarin sudah belajar ada jenis bidang usaha, ada 2, bidang usaha berupa barang atau dan berupa jasa. Di sini menggunakan simbol yang sama juga tetap, karena memang di bawah naungan Koperasi Indonesia, Duta Jasa Angkutan Kojari ya. Kemudian Koperasi Serba Usaha KSU, Koperasi Serba Usaha Rejosari, maksudnya di daerah Rejosari Pekanbaru. Ini juga pakai lambangnya sama ya. Contohnya adalah serba usaha ini bisa KUD tadi, Koperasi Unit Desa. Nah, ini namanya.
Ini lambangnya. Ya, begitulah usaha-usaha yang ada di Indonesia, kegiatan ekonomi. Setiap jenis usaha itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kesejahteraan masyarakat itu apa sih, Bun? Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Kalau di SDET bisa ada juga namanya Pak entrepreneurship, yaitu ada life skill berdagang. Itu untuk melatih anak-anak semua dari usia anak-anak sudah belajar kesejahteraan, ya kan? Melakukan kegiatan ekonomi di masyarakat sebagai pelajar. Itu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Masih ingat? Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Adanya ketidakmerataan pendapat serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda itu sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Tentulah kalau di kota banyak orang perkantoran, kalau di desa pasti penduduknya bekerja di mana? Di sekitar sumber daya alam. Misalnya kalau tani sawah berarti kan dia di ladang sawah, seperti itu. Jadi berbeda pendapatannya, ya kan? Kemudian yang tadi Bunda ingatkan produksi, distribusi, konsumsi. Oke, baik. Itu tadi produksi, kalau orangnya adalah produsen. Kalau distribusi orangnya adalah apa? Distributor. Kalau konsumsi, konsumen, itu pembeli. Kalau produksi ini seperti industri, perindustrian, barang mentah menjadi barang jadi, setengah jadi baru barang jadi. Kalau distribusi ini mengandalkan akses dan transportasi untuk dijual ke toko-toko. Oke ya, paham ya? Begitu, cukup sekian dari Bunda di tema 2, subtema 2. Mudah-mudahan bisa dipahami, kalau belum bisa disetel kembali. Selamat belajar anak-anak yang soleh dan soleha. Bunda akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.